Assalamualaikum. Hello, welcome to Focus. Valin on Podcast. Malam ini aku mau kepo nih. Temanku ini, dia merupakan seorang mahasiswa di salah satu negara di Europe. Dia wanita super hebat dan sangat menginspirasi banyak orang sih. She is Amel. Halo teman-teman, aku temannya Valin, satu SMA di Darel Kolam. Yes. Yeay, aku seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Valin. Karena Valin gitu. itu super banyak banget fansnya, jadi dia kayak sibuk sama fansnya, gengs. Enggak. Dia mengarang. Justru dia yang banyak fansnya. Gue termasuk Mana fansnya ada? dia. Makanya dia diajak podcast ya. Mel, coba dong sapa teman-teman podcastnya pakai bahasa Perancis dikit. Bonjour tout le monde. Apalagi ya? Je m'appelle apa tuh artinya? Bonjour tout le monde itu kayak selamat pagi teman-teman atau selamat siang, bisa. Yang penting nggak sampai malam sih bonjour itu. Je m'appelle Amelia. Comment tu vous allez bien? Gue agak bingung ya. Kesel gini karena kan kita sering bareng teman-teman Indonesia kan. Jadi kalau misalnya ngomong sendiri Prancis tuh kayak susah. Dan bahasa harus Inggris ada gue ya. Iya, harus ada temannya juga, jadi kayak bingung kalau ngomong sendiri, kadang suka keseleo gitu loh. Iya, lidah seleo gitu ya. Mel, apa kabar Mel di sana? Baik Lin, lu yang apa kabar Lin? Wah, jarang baik. nongol di Instagram kan, gimana kan kita kadang nyari info temen kan dari sosmed ya. Betul. Lagi kalau nggak dari sosmed, kalau misalnya kita WA pun kadang WA juga gimana ya, banyak orang, dan kadang kita kadang di jalan, jadi kadang ngeliat WA, jadi kan kadang kita suka cari tahu kabar teman tuh ya dari sosial media sebenarnya, keuntungan sosial medianya di situ. Jadi silaturahmi banget. Gitu. Gue seneng banget main Instagram karena itu kan kita kayak sosialisasi, tahu kabar teman gimana. Tapi kalau untuk ajang pamer-pameran sih enggak. Wah, skip sih. Palingan lebih ke marketingin produk kita, apa yang kita branding jual ya. Terus kayak minta pertolongan teman untuk perlombaan Jabar Future Leader. Wow. Aduh, mohon maaf kayaknya gue lebih mendingan gue interviewin lu gede Lin dibanding lu interviewin gue. Enggak. Orang kayak gue tuh udah sangat banyak. Orang kayak lu nih harus gue wawancarain. Kayaknya abis dari podcast ini banyak juga sih pasti yang mau tanya-tanya. Langsung aja mungkin bisa mampir ke Instagramnya Amel untuk tanya-tanya, misalnya gimana caranya buat study abroad dan lain-lain. Pasti rame Mel langsung ya. Tapi aku mah nggak pakai beasiswa loh Lin, karena kan emang aku nggak ada beasiswa kan. Orang kan taunya kita pada bisa ke Prancis karena ada duit ya. Tapi itu big no banget, karena di sini gue pas banget, gue tinggal sama 2 temen gue yang orangnya bener-bener mandiri parah Lin, tanpa modal orang tua bahasanya mah. Wah, keren. Jadi tuh di sini tuh kan ada seat atau link yang namanya tuh Operworld ya, operworld.com. Itu tuh jadi kayak program mereka daftar untuk pertukaran culture ini. Jadi kayak mereka nanti datang diundang sama si host family-nya. Jadi kayak mereka tuh bakal dapat uang berapa per bulan, dikasih makan dan dikasih tempat tinggal, dan kita itu kayak tugasnya cuma jagain anaknya mereka, jadi kayak family aja gitu loh. Tapi kita bukan berarti pembantu atau TKW ya, karena emang kita tuh tukeran kultur gitu loh. Kalau misalnya dari mereka Indonesia tuh kayak gimana, tapi tugas satunya cuma itu yang babysitting gitu, tapi emang bukan berarti kerja gitu loh. Kayak kakaknya lah bahasanya ya, tapi kan orang-orang pada mungkin pikirnya masih kayak TKW gitu ya. Nah, setelah pas lagi jadi au pair itu pun, itu tuh nanti dibayarin untuk sekolah bahasa. Jadi baik banget deh pokoknya host family. Tapi kan kadang kita entah nanti kita dapat yang orang yang baik atau orang yang kurang baik. Bahasanya gimana ya? Iya, paham. Ya, dapat yang beruntung lah. Jadi aku pernah punya teman au pair dua-duanya. Familynya baik banget, satu host family-nya kayak jahat banget gitu loh. Dia dilarang sama host family-nya kayak gini. Kamu jangan beresin, kan kamu nggak ada tugas untuk beresin itu, paham? Iya, paham. Beresin paham. Apa kamu mau aku bayar? Dia malah kayak nawarin itu, paham nggak sih? Udah gitu paham. Atau jagain anaknya lagi kan itu padahal di kontrak itu nggak boleh. Tapi si host family ini emang jahat kan, namanya orang jahat kan ya, ada aja kan yang nggak patuh sama kontraknya mereka kayak gitu loh.
Nah tapi yang sekarang ini akhirnya tuh temen aku yang dapat pindah, akhirnya udah kelar kontrak, dia pindah di Belanda, host family-nya. Dapat yang baru, alhamdulillah sekarang dia dapat yang baik tuh, Lin. Alhamdulillah banget tuh, kayak mungkin Allah ngasihnya tepat kali ya, di waktu yang tepat. Dia sekarang dapat yang baik, pengen dikuliahin di Universitas Leiden gratis. Wah, sama si host family-nya. Makanya kayak Allah tuh kayak ini nolongin kita di saat yang waktu tepat gitu loh. Karena au pair ini kan kita bisa raih di Indonesia sambil buka linknya, daftar, sampai dapet, dipanggil, telepon, diurusan. Kita udah nyampe Prancis, enaknya gitu. Kita kan jadi tahu nih, makin lama kan kita bergaul sama orang-orang PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia kan. Di sini gimana, punya apartemen gimana, untuk nyewa. Dan akhirnya lama-lama mereka kan setelah kelar kontrak au pair ini, ada juga host family yang pengen ngebantu untuk jadi jaminan, kayak rekening gitu loh, Lin. Kan pasti kan butuh rekening koran kan untuk jaminan nih, siapa yang menjamin lu di sini, untuk rekening korannya di print gitu loh, untuk tanda bukti kalau lu bakal ada jaminan di sini. Nah rata-rata tuh kalau yang dapat host family baik dibantulin. Jadi kayak rekening koran si host family itu dia bantu untuk pendaftaran visa pelajar, untuk perpanjangan visa selanjutnya untuk dia bisa kuliah di sini. Nah, sedangkan kuliah di sini kan murah ya, paling cuma 60 euroan daftar lah, yang negeri ya, yang publik. Sudah gitu kita masuk, kita belajar yang rajin ya, kita bisa part time juga sekalian kan, karena kita juga udah makin tahu kan gimana kehidupan di sini. Part time juga di sini, semisal kita part time McDonald, kan banyak pelajar di sini yang kayak di McDonald, di Subway, di restoran franchise apapun juga yang situlah. Udah gitu mereka juga kan palingan dapat gaji semisal per bulan kurang lebih ya 700 sampai 800 euro. Iya. Itu udah mencukupi untuk tempat tinggal 300 sampai 400, makan 100 euroan. Gitu kan. Jadi aman gitu loh. Di saat kita kontrak kerja di McDonald, kita bisa kasih tanda bukti kita udah kontrak di McDonald untuk perpanjang visanya lagi ke depannya. Itu bakal diterima banget, itu sebagai jaminan kita tuh emang selalu dapat duit gitu loh, karena kita kerja di McDonald gitu loh. Enaknya gitu. Tapi kan orang-orang sini belum pada tahu ya gimana caranya ke Prancis, dengan mungkin yang orang yang kurang berkemampuan keuangan finansial bisa lewat situ gitu loh. Gitu. Ya orang kan mandangnya kayak lu kalau misalnya ke Prancis emang lo mau kuliah atau kerja, lu tuh harus punya duit banyak gitu ya. Iya. Harus, padahal big no banget ya. Big no banget, padahal banyak cara. Aku juga kaget kan, oh gitu ya ada caranya gitu kan. Dan aku pun juga sebenarnya, kita kan nggak yang kaya banget lah, kayak yang penting mampu cukup gitu kan. Yang pas syarat visa aku pun sebenarnya itu kayak misalnya nih, kayak uang orang-orang dikumpulin jadi satu, ditunggu 3 bulan kan untuk sebagai rekening koran, terus setelah itu jadi persyaratan untuk kesini. Jadi makanya aku bisa kesini karena emang digabungin semua ATM, jadi biar bisa ya udah kesini. Akhirnya aku sini jadi mandiri juga, aku jadi kayak cari duit sendiri, jadi tahu tuh caranya, oh kayak gini ya. Jadi makin lama makin lepas dari uang orang tua, Lin, karena emang udah makin lama makin ini kok gimana bergaulnya sih. Kayak gitu. Karena kalau udah di luar emang beda banget ya atmosfer buat mandiri gitu loh, independen. Karena nggak mungkin juga buat ketergantungan sama orang tua, karena kalau misalnya di Indo ya beda. Pasti masih ketergantungan sama orang tua, mau sejauh apapun gitu loh. Teman-teman juga ada gengsinya sih, Lin, kalau di Indo ya. Masih orang yang ngelihat, misalnya ada teman kita yang kerja jadi sales di Ramayana atau apa. Dia masih malu kalau ketemu temennya. Ada ya beberapa kayak gitu. Betul. Kan itu mandiri banget ya, bagus kan. Kalau di sini malah main kayak, kamu kerja di sini, iya aku pengen juga dong, kayak gitu berbedanya. Itu sih yang gue bingungin sampai sekarang, kultur itu sih. Kalau di luar tuh kerja di mana aja kayak masih dianggap sama ya. Iya. Tapi kalau di sini lu kerja jadi tukang parkir misalnya gitu, langsung beda kasta gitu lah. Padahal orang dari sini kalau dari kaya sampai bawah ke atas, itu mereka pun juga kerjanya sama kayak kita juga. Nggak ada yang kayak yang gengsi-gengsian gitu. Terus kenapa lu milih Prancis? Oh ya, jadi kalau misalnya bisa dibilang kan gue mimpinya kayak Beja Bibi ya, pengennya ke Jerman, Lin. Tapi pas kemarin, pas daftar, pas SMA kan gue gak suka banget sama MTK kan, Lin. Jadi gue benci banget sama MTK tuh. Pas pendaftar, lihat nilainya gimana,
rupanya persyaratan Jerman itu harus minimal 7 UN-nya. Nah gitu, dari situ kayak oh my god gitu kan. Nah, dan setelah itu kan aku kayak daftar di institut kayak agen lah bahasanya, institut excellent tuh. Jadi untuk belajar bahasa. Aku telat masuknya Lin. Debat dulu kan sama orang tua boleh atau enggak kesananya, itu juga susah tuh. Akhirnya aku telat ke sana. Aku belajar intensif 3 bulan. Kayak gitu kan. Akhirnya aku kayak ngebut deh pokoknya gimana caranya aku bisa ikut mereka gitu kan. Iya. Yeah. Akhirnya dapet. Kalau misalnya kita nggak lulus minimal ada lah ya untuk kesananya ke Perancisnya, itu nggak dibolehin untuk berangkat ke Perancis, soalnya resikonya tinggi. Soalnya pas kesini kita ngomongnya AIUEO kan bahaya juga ya. Tapi alhamdulillah aku dalam 3 bulan itu kan berhasil tuh. Yaudah aku akhirnya diboleh. Ya udah deh udah gitu kan. Mantap. Belajar bahasa lagi di sini Lin, 6 bulanan. Di 6 bulanan lagi biar dilancarin dikit lagi dan untuk universitas kan. Nah dari situ ya udah aku habis setelah universitas kita diajarin daftar kuliah sendiri juga, dibimbing tuh masih sama dibimbing sama agen itu. Ya udah deh aku daftar tuh kedokteran tuh awalnya kedokteran Strasbourg, terus Université de Caen, dan sisanya ada beberapa kayak ekonomi atau apa gitu. Tapi aku emang gak tertarik sih sama ekonomi awalnya. Akhirnya keterima di Strasbourg. Kedokteran. Orang tuh kesana-sana, aku ngerasa jenuh tuh kan gara-gara kan kayak dari jam 7 pagi berangkat ke sekolah, pulangnya tuh malam jam 11 malam Lin, baru nyampe tuh jam 12 malam. Iya. Di situ kayak jenuh aja kok, gue kayak nggak ada kehidupan ya di sini ya, kayak belajar setelah kayak bener-bener study banget gitu ya. Emang bener sih kedokteran emang kayak gitu kan harusnya, cuman bukan gue banget gitu. Iya. Dan gue menyadari gue kayak bukan yang tertarik sama kedokteran gitu loh, yang lama-lama banget. Sebenarnya tuh kayak yang bikin gue pengen kedokteran tuh emang karena mama gue pengen banget kan diterusin sama anaknya lah, seenggaknya bidang kesehatan. Sebenarnya gue lebih tepatnya pengen ngebantu orang lebih cepat gak sih? Gue lebih tepatnya itu bukan yang gue nunggu 10 tahun dulu baru gue bantu orang. Ini opini gue doang ya, jadi maaf nih kalau yang kedokteran nih. Iya betul. Iya kan setiap orang beda-beda. Kedokteran dilanjutin aja selagi bisa membahagiakan orang tua. Kayak gitu. Betul. Nah akhirnya aku kayak aku sempat juga sih kayak lost kontak dari orang tua aku karena mereka pada nggak setuju kalau aku pindah ke dokteran tuh. Aku pindah ke Paris, aku cari-cari kerjaan. Nah karena itu kan aku udah mulai tahu kan yang awalnya aku nggak kerja sama sekali Lin, jadi aku bisa tahu kerja di sini. Karena itu ya itu kan kayak tahu dari teman-teman mulut ke mulut mau ini ga. Awal-awal aku kayak kerja di ini kayak sebuah duty free gitu loh. Pas banget kan aku punya shop. Iya betul. Ya dari itu aku agak vakum dulu kuliah beberapa bulan. Aku udah keluar tuh dari kedokteran. Dan akhirnya aku kerja dan daftar kuliah swasta di ILC manajemen marketing internasional gitu. Karena aku ngerasa kalau misalnya aku sekolah publik itu padat banget Lin. Aku nggak kuat kalau padat banget. Dan aku juga butuh yang prospek aku sekarang kuliah kerja sambil kuliah gitu loh Lin. Kayak gitu. Betul. Daftar dengan kuliah pun dengan uang gaji aku yang kayak gitu. Oh ya itu juga aku ada info Lin. Aku tuh ada info di sini kan pada selalu nanya kan. Kak, ada beasiswa gak ke Perancis S1? Aku selalu bilang nggak ada beasiswa S1 ke sini, jarang. Nggak ada yang full beasiswa gitu kan kalau di Perancis. Tapi nggak tahu sih kalau di Jerman ada atau enggak. Nah kalau di sini tuh kan ada kuliah yang namanya apprentissage. Apprentissage itu kayak gini, tapi ya lebih baiknya untuk kita udah nyampe dulu di Perancis sih. Makanya kenapa au pair itu baik banget untuk kita kan. Bagus banget, soalnya kita udah bisa di Perancis dan kita bisa daftar apprentissage buat kita yang nggak mau ngeganggu keuangan orang tua kita. Di sini ada apprentissage namanya. Jadi kita mau daftar kuliah dulu. Habis daftar kuliah kita diwajibkan untuk daftar ke banyak perusahaan siapa yang menerima kita untuk kerja di sana, untuk membiayai kita sekolah sama ngasih kita gaji. Itu kayak mantap sih. Jadi kan enak ya kita kuliah dibayarin perusahaan. Dan kita juga dapat gaji dari perusahaan. Tapi memang ada syarat ya? Pasti emang ada syarat tertentu kan? Pasti. Syarat tertentunya sih kayak bahasa, pengalaman. Tapi nggak harus yang kita punya pengalaman banyak aja sih, enggak sih, Lin. Emang mereka
menerima mahasiswa itu emang karena untuk belajar kan, upfront visa, sambil belajar sambil kerja. Iya betul. Tapi anaknya di sini dapat gajinya itu loh. Tapi emang harus bersungguh-sungguh. Kita harus benar-benar, kalau misalnya nggak sungguh-sungguh, mereka bakal memutusin kontraknya kerja untuk kita dibayarin kuliah itu. Kayak gitu. Makanya kita emang harus sungguh-sungguh sih di sini pas udah kerja di situ. Temen aku ada kan, dia diterima di perusahaan gitu. Dia akhirnya kan dia daftar kuliah nih, terus suruh cari-cari perusahaan kan, dapet tuh di perusahaan lumayan ternama lah. Nah itu dia dibayarin kuliah, sama dia dapat gajinya tuh per bulan 1.000-an, Lin. Wah, itu sih. udah apa ya, udah muntah udah kali Masya makannya Allah tuh ya. Udah kenyang banget kali ya. Ya kan rumah. Karena dia juga sungguh-sungguh sih. Pasti. Udah gitu rumah sekarang yang ditinggalin aja 400 euro, berarti kan sisa 600 euro ya. Dia bisa saving money dong. Kayak gitu enaknya, Lin. Iya betul. Gue pengen nyoba sih itu, cuman gue kayak udah nyaman gue kerja sambil kuliah gini, jadi kayak ya untuk orang-orang aja yang baru mungkin yang pengen daftar bisa coba. Tapi emang harus sungguh-sungguh sih. Itu karena teman-teman gue juga ada yang daftar sampai 300 perusahaan baru diterima di last minute, dia baru diterima 1. Tapi alhamdulillah itu diterima, jadi dia langsung kerja di sana. Waktu itu kan pernah ada teman aku tuh kan, dia udah daftar banyak. Dia udah hopeless tuh, ya gue nggak diterima nih sama semuanya kayak gitu kan. Dia udah beli tiket ke Indonesia. Pas udah deket-deket mau ke Indonesia, pulang ke Indonesia, ada notification kalau dia diterima di perusahaan gitu. Dan akhirnya dia nggak jadi pulang ke Indonesia, dan akhirnya kerja di sini sambil kuliah. Kayak gitu, kayak wah, keren emang sih. bener-bener harus ini sih, banyak nyari-nyari perusahaan gitu loh. Jangan jadi kayak bullshit kalau misalnya kita cuma 1-2 CV ke 2 perusahaan gitu loh. Harus banyak banget. Iya betul. Gila ya, aku juga kaget loh pas denger kabar-kabar dari mereka itu. Gitu. Emang harus survive banget ya. Survive banget sih. Tapi kecuali kita sama orang-orang, tergantung kita bergaul juga sih, Lin. Mungkin ini gue karena kebanyakan gaulnya sama yang anak-anak au pair juga, atau anak-anak yang emang mereka kerja keras. Ada juga kan, gue sempat juga tuh ada kenal sama orang-orang yang gaulnya emang dari orang tua uangnya banyak gitu loh. Itu emang beda banget sih. Mereka kerjaannya cuma bolos kampus, main-main ke kafe, ke restoran, kayak gitu, belanja branded, fashion. ujung-ujungnya pulang ke Indonesia tanpa bawa gelar, Lin. Ada yang sampai ilegal bertahun-tahun cuma di sini, jadi cuma buat buang-buang duit, itu ada. Jadi kayak tergantung bergaul kitanya, kayak gitu. Ada juga yang orang-orang yang kuliah di universitas publik, mereka kan padat ya, jadi banyak juga yang nggak lulus gitu loh, Lin. Ada. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya nggak lulus, kita bakal ngulang 1 tahun ya di publik itu ya. Makanya kenapa aku kayak rentan gitu loh kalau misalnya kuliah di publik, soalnya takut kayak gitu. Soalnya kalau nggak lulus, takutnya kayak ngulang setahun lagi, kayak buang-buang waktu gak sih? Kalau lu tiap nggak lulus ngulang setahun, bisa-bisa 5 tahun kuliah. Udah gitu, tadinya tuh stereotip gue kayak gitu, kayak kuliah di publik susah gitu kan, karena nggak lulus karena ngeliat yang lain, ngeliat kakak kelas gitu. Rupanya beda itu gimana caranya kita bergaul. Soalnya rupanya kakak kelas gue tuh orangnya ya ngumpul sana sini, main PS bareng-bareng, kayak nggak serius banget kuliahnya. Rupanya teman-teman gue yang lain lulus aja kok, mereka malah senang banget, malah kayak iya ini gue lulusnya nggak kayak orang-orang kita sebelumnya kita lihat gitu loh. Kita hancurin stereotip itu, pikiran itu kan. Akhirnya yaudah, berarti kan emang sebenarnya gimana kita belajarnya sama sungguh-sungguhnya gitu kan. Dan akhirnya mereka betul. Lin, yang kayak 4 tahun udah di sini tuh pulang gitu aja nggak bawa gelar, Lin. Kalau orang tuanya tahu, sayang kan banget kesian sih. ya kalau orang tuanya tahu ya. Ada yang kemana-mana pakainya Uber, pakai uang orang tua kan, kayak orang tua kan mungkin namanya nggak paham. Nah, itu mahal ya di sana ya? Sebenarnya sih jatuhnya kalau di sini normal ya, sama aja kayak di Indonesia, tapi kan kalau dirupiahin lumayan ya, Lin. Iya sih, iya betul. Mending buat makan kan? sih ya. Terus orang tuanya, nah kesiannya juga untuk orang-orang yang cuman tahu dan cuman bangga mungkin ya anaknya kuliah di Prancis, tapi tanpa tahu gimana kehidupan di sini, itu bahaya sih, Lin. Nanti bisa dibegoin sama anaknya, kayak minta duit untuk A, B, C, padahal mah nggak segitunya, paham gak sih? Awalnya tuh papaku takut tuh, Lin, pas aku mau kesini. Papaku ngomong kayak gini, masa kata teman-teman papa, kalau di Prancis minimal 15 juta tiap bulannya, kayak gitu kan.
ada takutin bokap gue tuh, Lin. Pak jangan bapak yakin anaknya pengen di Prancis, jangan loh Pak, dia kalau di Prancis boros loh Pak, orang anaknya ini dan mahal-mahal kayak gitu kan. Nah bokap gue kan paham tuh anaknya kayak gimana kan, yang kagak doyan beli-belian lah. Akhirnya terbukti dong. Maksudnya gue kayak di sini cuma ngabisin berapa sih, 5-7 juta aman, paham gak sih? Nah itu udah maksudnya palingan minim kayak maksimal 7 jutaan lah. Gue palingan kan karena gue kerja sendiri ya, gue aja kayak nggak enak gitu loh ngabisin uang orang tua. Tapi heran aja mungkin orang-orang yang belum terbiasa, belum ada sense ke situ, untuk belum mandiri, jadi kayak sayang aja sih kalau kesini cuma buang-buang duit gitu loh. Karena kan orang tua kita nggak selamanya ada selalu gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan orang tua nyari uang capek-capek, taunya anaknya hura-hura, ya Allah. Iya itu soal survive gitu kan. Jadi kalau misalnya lu udah ngambil keputusan buat keluar ya lu bisa harus survive buat diri lu sendiri, masa harus tergantung sama orang gitu ya. Apalagi kalau misalnya lu pergi buat belajar gitu, lu udah memutuskan untuk pergi buat belajar, berarti lu rasa diri lu mampu komitmen gitu juga kan, mampu untuk belajar komitmen, berarti lu harus hadapi gitu. Emang susah kan, gue ngomong aja karena gue nggak merasakan kuliah di luar gitu ya. Tapi yang gue lihat dari lu, teman-teman gue yang di luar, kayak ternyata banyak kok mereka yang di luar tapi tetap komitmen sungguh-sungguh mau kerja juga. Padahal kan kalau misalnya kita bisa bilang ya Mel, kuliah sambil kerja kan nggak mudah. Ya iyalah pasti. Iya parah sih. Capek banget. Lu merasakan gue sampai kurusan sih di sini, makanya tuh orang-orang pada ngomong ke gue, Mel kok kurusan. Lu ya gue happy kurusan sih, gara-gara capek. Iya. Terus orang bilang ke lu kayak lu enak banget sih Mel gitu ya, bisa orang-orang nggak tahu gue behind that. Orang-orang nggak tahu gue kayak capek-capek dari pulang kampus pun gue udah kayak langsung kerja gitu loh, Lin, kayak gitu. Ya kan yang gue share, masa pas gue lagi di jalan berangkat kan juga kayak nggak sempet megang HP, kita pasti kan masukin ke kantong atau apa gitu kan. Tapi sayang banget sih kayak orang-orang yang ngamburin duit itu, mereka kayaknya nggak lihat deh ke sekitarnya. Sedangkan orang-orang yang tidak, mungkin kayak butuh ya, pengen banget kesini tapi emang karena orang tuanya nggak mampu, atau dia dapat kayak program untuk luar negeri tapi karena orang tuanya nggak mampu beli tiket pesawat jadi nggak jadi. Iya banyak sih Mel. Soalnya adik kelas aku pada gitu cerita kayak gitu, Kak, ada gak penerbangan ini karena aku dapat ini di Turki kayak gitu kan, tapi aku nggak ada uang untuk untuk ke tiketnya. Kan kesian orang-orang yang benar-benar berusaha tapi dia nggak bisa karena keuangan, tapi sedangkan mereka yang berkecukupan malah disia-siain. Gue sih kayak kesayang banget sih ke situ. Betul. Gitu. Sebenarnya balik lagi sih ya Mel ya. Kayak misalnya nih ada teman-teman nanti yang denger podcast kita gitu ya. Mungkin dia ngerasa gue kayak gitu. Gue nggak ngambur-ngamburin uang, tapi balik lagi sih sebenarnya terserah lu, hak lu. Cuman ya kita juga terserah kita gitu mau pilih gimana, dan yang kita rasa itu hal yang salah. Itu sebenarnya hal yang salah sih. Kayak bahasa terserah gue itu sebenarnya cuma untuk ngumpetin perasaan kita bersalah. Paham gak sih? Betul. Yang gue pikir sih kayak gitu ya. Misalnya kayak orang-orang yang terserah gue punya duit, terserah orang itu gitu. Itu kayak terserah itu jatuhnya kayak lu ngumpetin rasa bersalah dan lu nggak mau ikut campur. Sedangkan yang gue tahu tuh kan di agama pun kita kayak diwajibkan untuk tahu saul bil haqi wa tahu saul bil sobri kan gitu loh. Kita harus tetap ada wajib untuk kasih tahu yang benar gitu loh. Tapi untuk sisanya dia mau kayak gimana ya itu berarti bukan kewajiban kita lagi gitu. Maksudnya di sini kita kayak niatnya untuk tahu saul bil haqi gitu. Iya. Sayang banget mengingatkan gitu. Banyak, Lin, aku tuh kalau misalnya aku tuh sampai takut, Lin, kayak ngelihat kayak lingkungan aku, anjir mereka pulang 3 tahun di sini nggak bawa apa-apa, kok jadi yang takut gitu loh. Apa gue kayak gitu ya? Apa gue paham gak sih, kayak takut gitu loh. Kan namanya lingkungan itu kan nggak jauh-jauh dari yang influence-nya gitu kan. Aku takut banget di situ, kayak makanya aku kayak sekarang pilih-pilih banget sih lingkungan tuh, parah. Pada akhirnya lu akan memikirkan kesuksesan diri lu sendiri, temen lu juga memikirkan diri dia sendiri, karena kan hidup jalan terus ya, mikir ke depannya bakal gimana gitu loh. Kalau kita ikut-ikutan sama orang terus bakal jatuh juga. Iya, kalau kita ngikutin orang terus ya nasib kita bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih buruk kan. Kalau lu mau memutuskan untuk survive di luar, lu juga harus siap gitu ya dengan segala pasti usaha lu bakal beda sama orang-orang yang kuliah di
dalam negeri gitu loh. Iya. Jadi jangan Itu kan disamain jatuhnya ya. komitmen lah pokoknya yang kayak gitu-gitu. Mel, thank you so much buat sharing-sharingnya. Pasti sangat bermanfaat sih, sangat menginspirasi. Tadi dari pembahasan kita soal berbagai macam pembahasan tadi ya. Semoga bermanfaat ya Lin ya. Makasih juga ya Lin ya. Iya. Udah diminta sharing untuk ngobrol. Semoga bermanfaat ya. Semoga ada ilmu baru. Amin. Aku namanya kita sharing-sharing iya. kan. Insya Allah sama dengan ibadah betul, ya Lin ya. Pokoknya intinya Felin juga yang menyediakan platform ini itu kan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar Felin dan orang-orang lain. Saling support ya Felin. Betul ya, saling support. Masya Allah. Semangat terus. Ya udah. Tangan buat Felin. Iya Mel. Ya udah Mel, thank you. Thank you, bye bye. Assalamualaikum.